Berikut ini adalah deretan menteri dalam kabinet Prabowo yang beragama Katolik. 1. Natalius Pigai. Natalius Pigai merupakan aktivis Indonesia yang lahir pada tanggal 25 Desember 1975. Beliau saat ini didapuk menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia. Beliau merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Beliau bekerja sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al-Hilal Hamdi dan Yakob Nuwawea pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Beliau merupakan aparatur sipil negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural. Dirjen Kesbangpol pada tahun 2006 sampai tahun 2008. Natalius Pigai mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau STPMD APMD Yogyakarta pada tahun 1999. Beliau juga aktif di beberapa organisasi lainnya seperti PRD, PMKRI, Wahli, Kontras, Rumah Perubahan, dan Petisi 28. Pigai merupakan satu-satunya anggota Komnas HAM periode tahun 2012 sampai tahun 2017 yang berasal dari Papua. Pada saat ini, selain dikenal sebagai aktivis kemanusiaan, beliau juga bekerja sebagai profesional, penyelidik swasta, dan konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di perusahaan asing dan domestik. Di tahun 1997 sampai tahun 2000, Natalius Pigai sempat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua Internasional, Ketua Lembaga Studi Renaissance di tahun 1998 sampai tahun 2000. Yang kedua, ada nama Christina Aryani. Christina Aryani merupakan seorang politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1975. Dan saat ini, beliau mendapatkan mandat untuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2024, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II. Christina merupakan kader Partai Golongan Karya dan selama di DPR RI, beliau ditugaskan di Komisi 1. Beliau masuk politik karena memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum. Dalam organisasi kepartaiannya, di tahun 2016 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Perempuan Ormas MKGR, Hakim anggota Mahkamah Partai Golkar di tahun 2016 sampai tahun 2019, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar di tahun 2017 sampai tahun 2019, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar di tahun 2018 sampai tahun 2019. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani tercatat pernah menjabat sebagai anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi DPR RI dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Chief Administrasi Officer pada PT China Communication Construction Indonesia di tahun 2016 sampai tahun 2019. Direktur PT Hermawan Yuniarto Sinergi Kapital di tahun 2015 sampai tahun 2016. Chief Administrasi Officer PT Jakarta Monorail di tahun 2014 sampai tahun 2015 dan juga sempat berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya di tahun 2012 sampai tahun 2016. Selanjutnya, ada nama Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono atau yang biasa dipanggil Tommy. Beliau adalah seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Bendara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Pria kelahiran tanggal 7 Mei 1972 ini merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini. Beliau diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan II, menjabat bersama Suhasil Nasara, mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 18 Juli 2024. Thomas Jiwandono merupakan putra pertama dari pasangan Yosef Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsi Miderawati Joyo Hadikusumo.
Ayah Thomas Djiwandono merupakan Gubernur Bank Indonesia periode 1993 sampai 1998, sedangkan ibunya merupakan kakak kandung dari Prabowo Subianto. Selepas pendidikan di SMP Canisius Menteng, Jakarta, Thomas Djiwandono berkuliah pada jurusan sejarah dari Universitas Havelock College, Pennsylvania dari tahun 1990 sampai tahun 1995. Serta jurusan International Relations and International Economic dari Johns Hopkins University School of Advanced International Study, Washington, Amerika Serikat. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan majalah Tempo pada tahun 1993 dan kemudian bergabung dengan Indonesia Business Weekly di tahun 1994. Beliau juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock NetWest Security Hong Kong. Sejak tahun 1996 sampai 1999, Thomas Djiwandono meneruskan karirnya sebagai analis keuangan di NetWest Market Jakarta. Selanjutnya, beliau berkarir sebagai konsultan di Castle Asia periode tahun 1999 sampai tahun 2000. Di tahun 2004, Thomas Djiwandono bergabung dengan Komeksindo International dan menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di tahun 2004 sampai tahun 2008. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 45/M tahun 2024, Presiden Indonesia Joko Widodo melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Kemudian ada nama Todo Tua Pasaribu Sarjana Teknik, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, merangkap Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Todo Tua Pasaribu kelahiran Palu pada tanggal 14 Januari 1980. Selain berkarir di pemerintahan, Todo Tua dikenal juga sebagai pengusaha dengan pengalaman luas di sektor energi, manajemen aset, dan teknologi finansial. Sejak tahun 2019, beliau menjabat sebagai CEO Bomba Group, di mana beliau bertanggung jawab atas operasi di sektor batubara, energi, perkebunan, dan logistik. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut telah menjadi salah satu pemain penting di sektor energi dan infrastruktur Indonesia. Karir profesional Todo Tua dimulai pada tahun 2003 di PT Mitsui Indonesia sebagai asisten manajer pengembangan bisnis. Sejak saat itu, beliau meniti karir di berbagai posisi kepemimpinan di sektor bisnis, khususnya di bidang minyak dan gas. Salah satu pencapaian penting di awal karirnya adalah menjadi manajer umum di PT Arnako Utama dan PT Jagat Energi, di mana beliau kemudian menjadi direktur operasional. Di tahun 2009 sampai tahun 2012, beliau menjabat sebagai kepala pengembangan bisnis di PT Priamanaya Jan International, suatu perusahaan energi dan pembangkit listrik. Sejak tahun 2012, beliau memegang posisi direktur di berbagai perusahaan termasuk PT Pundimas Katura Indonesia, sebuah perusahaan manajemen aset, serta PT Topaz Arta Nauli, perusahaan pemasok petrokimia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai komisaris utama PT Rezeki Bersama Teknologi, sebuah perusahaan teknologi finansial. Di sektor pertambangan, Todo Tua menjabat sebagai direktur di East Asia Mineral Resources, serta managing direktur di PT Trubajaya Engineering, perusahaan EPC, yakni Engineering, Procurement, dan Construction. Selain karir bisnisnya, Todo Tua Pasaribu juga aktif dalam berbagai organisasi, khususnya dalam bidang kewirausahaan pemuda. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi di HIPMI DKI, yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semasa kuliah, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Sosial Politik di Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti di tahun 2001 sampai tahun 2002. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri di tahun 2002 sampai tahun 2003, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Teknik Industri se-Indonesia di tahun 2002 sampai tahun 2023. Itulah dia deretan Menteri Prabowo Gibran yang beragama Katolik. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.